Swastiastu, Tabe Selamat, Namo Buddhaya, Salam Sabda dan Jepang. Om Swastiastu, Tabe Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dikanet Dwi Yudhistira. Di sini saya akan membawakan pandangan tentang Tuhanan. Kita semua memiliki Tuhan. Kita percaya dengan adanya Tuhan dan kita meyakini adanya Tuhan. Tapi apa sebenarnya Tuhan itu? Dalam ajaran Hindu, Tuhan diartikan sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Lalu timbul suatu pertanyaan, bagaimana kita bisa meyakini adanya Tuhan jika kita tidak dapat melihat keberadaan Tuhan? Di sini saya mengambil suatu contoh permisalan seperti saat kita hendak membuat minuman teh, contoh saja teh, lalu kita menambahkan gula dan kita mengaduknya sehingga gula itu menyatu dengan larutan dari teh. Gula itu akan menyatu dengan teh, tapi saat kita minum, rasa manis dari gula itu masih kita rasakan, tetapi wujud dari gula itu sudah tidak ada. Itu contoh yang saya permisalkan untuk tentang konsep ketuhanan. Tuhan tidak dapat kita lihat, tapi kita dapat merasakan adanya keberadaan dari Tuhan. Dijelaskan juga bahwa Tuhan ada dalam diri manusia, dalam setiap umat manusia, yang disebut Atman, roh, badan halus, atau suksma sarira. Dalam suatu sastra juga menyebutkan bahwa Tattva Asi, ya artinya aku adalah kamu, kamu adalah aku. Artinya kita manusia berasal dari Atman yang sama, yaitu percikan terkecil dari Tuhan itu sendiri. Tuhan juga bersifat wiapi-wiapakan nirvikara. Apa itu? Tuhan berada di mana-mana, berada di segala tempat, mau tempat terbesar atau tempat terkecil pun, Tuhan selalu ada. Dalam Penaturan pasal 1 ayat 2, di bunyinya sendiri, Ia adalah awal segala kejadian, memperlihatkan kebesaran dan kekuasaannya. Ia yang maha sempurna, menyatakan keagungan dan kemuliaannya, dan bersama dengan itu bergetarlah alam semesta, laksana guntur menggelegar langit. Petir dan halilintar menggelegar semesta alam, maka memancarlah cahaya terang yang bersih suci, menghalau kegelapan alam, serta Ia yang awal segala kejadian berfirman dan menyatakan dirinya, aku tuh Rani Mutala, Mijen balai pulau, napatah hintan, balai hintan napatah pulau, Mijen tasik malambung pulau, marung laut bapantan hintan. Artinya aku inilah Rani Mutala yang bertakhta pada balai bulan napatah hintan, balai hintan, napatah pulau, dikelilingi tasik melambung pulau laut bapatah hintan. Dari ayat ini sudah sangat jelas tentang kebesaran dan keagungan Rani Natala lagi. Lalu timbul satu pertanyaan, dari mana kita mengetahui tentang kebesaran dan keagungan Tuhan itu sendiri atau Rani Natala lagi itu sendiri? Di sini saya ambil contoh dari hal yang kecil yang terjadi pada diri kita dan kita lakukan setiap saat dan selalu kita lakukan. Apa itu? Ya, tepat sekali, bernapas. Mengapa bernapas? Karena setiap makhluk hidup pasti bernapas. Manusia, tumbuhan, hewan, semua membutuhkan napas atau oksigen. Dengan adanya nafas, kita memiliki kekuatan atau memiliki bayu untuk melakukan aktivitas dan untuk melanjutkan kehidupan. Kita harus senantiasa bersyukur atas karunia yang diberikan.
dalam ajaran Hindu, umatnya selalu melakukan persembahan. Persembahan ini tidak semata-mata dilakukan karena tuntutan atau sebagainya, tapi karena persembahan ini dilakukan untuk menunjukkan rasa syukur, rasa terima kasih kita atas karunia yang diberikan oleh Ranying Hatala Langit atau Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kita melakukan persembahan, ini sudah menunjukkan rasa syukur kita dan atas karunia yang Beliau berikan. Kita tidak bisa hanya menerima tanpa memberikan sesuatu. Karena kita manusia, disebutkan bahwa manusia adalah makhluk paling sempurna yang memiliki Triprimana, Bayu Sabda Ide. Manusia memiliki kelebihan, memiliki akal, dan akal itu digunakan untuk melakukan persembahan, melakukan pemujaan yang bertujuan untuk rasa syukur kita terhadap Ranying Hatala Langit atau Tuhan Yang Maha Esa. Dalam melakukan pemujaan di ajaran Hindu, kita juga diajarkan pemujaan yang dilakukan setiap hari dan dalam waktu-waktu tertentu, nitya karma dan naimitika karma. Apa saja itu? Contohnya yang pemujaan yang kita lakukan pada setiap hari itu adalah seperti kita selesai masak atau membuat makanan, kita melakukan mengejot. Itu untuk pemujaan terhadap mutakala. Seperti yang saya jelaskan tadi, Tuhan itu bersifat wiyapi wiyapaka. Tuhan itu ada di mana-mana. Oleh karena itu kita melakukan ngejot atau bersaiban untuk rasa terima kasih kita atas makanan yang diberikan, karunia yang diberikan. Contohnya lagi, kita berdoa pada setiap hari dan melakukan puja Trisandir. Contoh lain yang dilakukan pada hari-hari tertentu atau naimitika karma adalah saat hari-hari besar atau hari suci agama Hindu, seperti hari raya Galungan dan pada Sabtu besok adalah hari raya Kuningan. Umat Hindu akan melakukan persembahyangan bersama dan melakukan persembahan. Pada pengertian lain, persembahan juga tidak hanya untuk rasa syukur atau rasa terima kasih kita, tetapi persembahan juga untuk kita meminta sesuatu. Seperti contohnya kita ingin meminta agar senantiasa diberikan kesehatan dan untuk meminta keharmonisan alam. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa begitu besar dan agungnya kekuasaan dari Ranying Hatala Langit atau Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai manusia yang memiliki Triprimana hendaknya selalu melakukan bakti, melakukan ajarannya dengan baik. Setiap ajaran itu pasti baik adanya. Tidak maupun itu ajaran yang lain, selama itu mengajarkan kebaikan, itu tidak masalah. Oleh karena itu kita harus senantiasa bersyukur atas apa yang diberikan oleh Ranying Hatala atau Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau dalam penjelasan saya ada yang keliru. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih dan berterima kasih. Sahih.